Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian semua di acara PA Anak GRII Bandung. Dan kita sama-sama mau sekali lagi belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama latih. Lagu yang akan kita nyanyikan hari ini berjudul Ku Cinta Firman Tuhan. Lagu ini dikarang oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Lagu ini bercerita berusaha meringkas supaya kita hafal nih apa saja yang ada di Alkitab, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yuk kita coba sama-sama latih lagu ini satu kali. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 Perjanjian Lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, Surat 13 mulai Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan kitab Wahyu, Perjanjian Baru, seluruh kitab suci, kebenaran Allah untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencintai firman-Mu, ku membaca selalu, sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Nah anak-anak, coba sedikit kuis. Siapa yang tahu Kitab Musa dikatakan tadi apa di lagu ini? Kitab Musa 5. Anak-anak tahu apa saja Kitab Musa? Ya, itu adalah 5 kitab pertama di Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bagaimana dengan di Perjanjian Baru? Coba ada 4 Injil Yesus. Nah, salah satunya yang kita juga bahas di eksposisi. Ada kitab apa saja 4 Injil? Ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Anak-anak, semua isi Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Dan Alkitab ini adalah cara satu-satunya yang berkuasa untuk mengubah hidup kita. Membawa kebenaran firman Tuhan agar kita dapat semakin hidup suci di hadapan Tuhan. Dapat sungguh-sungguh membawa kita kepada Allah yang sejati. Pengenalan kepada Allah yang sejati. Biarlah kita bukan cuma tahu, kitab di Perjanjian Lama itu ada ini saja, di Perjanjian Baru ada ini, ada itu, ada 27 kitab. Bukan hanya itu saja. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, biarlah itu boleh membawa kita, boleh sungguh-sungguh bertemu dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bukan hanya di sini saja, cuma tahu ini itu, tapi tidak membawa kita kepada pengenalan kepada Allah yang sejati. Kita mau sama-sama bersatu teduh sejenak sebelum kita memasuki PA kita hari ini. Sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, Engkau melihat kami, Engkau mengasihi kami sampai Engkau mau datang ke dunia, mau mati di salib, sehingga dosa-dosa kami, hukuman dosa kami, Engkau menanggungnya. Dan kami boleh dimenangkan dari jeratan iblis, kami boleh dimenangkan dari hukuman maut, dan kami boleh menjadi kepunyaan-Mu. Tuhan tolong sebagai kepunyaan-Mu, sebagai yang sudah ditebus, biarlah kami boleh sungguh-sungguh memiliki hidup yang diubahkan, hidup yang mengasihi Tuhan. Kami boleh meninggalkan manusia lama kami dan menjadi ciptaan baru, ciptaan yang mau hidup kudus, hidup suci, dan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kau yang tolong setiap PA anak yang boleh diadakan, boleh didengar, biarlah firman Tuhan yang berkuasa sungguh boleh menyentuh kehidupan kami.
boleh membawa kami kepada pengertian yang benar. Semakin hari semakin dikuduskan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, Alkitab ya, tadi lagu yang kita nyanyikan tentang Alkitab ya. Alkitab ini seringkali kita kalau zaman sekarang di mana-mana ada ya. Ku mencintai firman-Mu itu bukan berarti kita nggak boleh kucel, disimpan terus nggak dibaca. Tanda kita bukti kita mencintai firman Tuhan ya dengan dibaca. Anak-anak, di sejarah ya ditulis orang-orang yang berjuang agar Alkitab ini bisa diterjemahkan, agar Alkitab ini boleh dibaca oleh semakin banyak orang. Tidak sedikit orang akhirnya meninggal karena memperjuangkan agar firman Tuhan boleh tersebar kemana-mana. Nah biarlah kita yang hidup di zaman ini boleh menghargai keindahan firman Tuhan yang sudah diperjuangkan, yang sudah sekarang boleh sampai di tangan kita. Kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan dengan hati yang haus dan rindu untuk mau tahu kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Cinta Firman Tuhan. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan kitab Wahyu, perjanjian baru, seluruh kitab suci, kebenaran Allah untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencintai firman-Mu, membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak sekalian, kita kembali akan melanjutkan dari PA anak kita dan hari ini kita akan mengakhiri dari seluruh pasal 7 di dalam Injil Matius. Maka kita akan membaca sama-sama dari Matius pasal yang ke-7. Mari kita membuka anak-anak sekalian, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 dan 29. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 dan 29. Bapak akan bacakan 2 ayat ini untuk kita sekalian. Bapak membaca dari edisi terjemahan baru 2. Ya, maka anak-anak bisa perhatikan dari Alkitabnya masing-masing. Matius 7 ayat 28-29 demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan untuk PA pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dan Tuhan sendiri yang menyertai hidup kami. Berikanlah kami firman supaya kami mengerti kebenaran-Mu dan kami bertumbuh untuk menikmati anugerah demi anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ini merupakan kalimat terakhir dari seluruh khotbah di bukit yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Tuhan Yesus Kristus, dia sedang ada di atas satu bukit. Kemudian dia sedang mengajar murid-muridnya. Sebenarnya khotbah ini ditujukan kepada para muridnya. Tetapi banyak orang yang mengikut dia. Akhirnya ikut duduk. Akhirnya ikut dengar perkataan daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajar mulai dari pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. 2 pasal Tuhan Yesus sedang mengajar di atas bukit kepada banyak sekali orang. Dan di akhir dari pengajaran itu, anak-anak sekalian, kita melihat bahwa ada kesan dari pendengar. Kenapa ini hal yang sangat penting, anak-anak sekalian? Kenapa perlu dicatat sih?
Kesan pendengar itu seperti apa? Karena disinilah menunjukkan otoritas Kristus sebagai Raja. Anak-anak sekalian, memang orang menghargai Tuhan atau tidak menghargai Tuhan itu tidak membuat dia menjadi raja atau tidak. Betul. Tuhan Yesus memang raja. Kita tidak mau percaya Tuhan, dia tetap raja. Kita mau menyembah Tuhan, dia tetap raja. Maka dia menjadi raja. Tidak tentu harus karena ada kita, dia baru jadi raja. Tidak. Justru tidak ada kita. Ada kita tidak mempengaruhi dia sebagai raja segala raja. Tapi anak-anak sekalian, hal ini, kesan pendengar ini ditulis oleh Injil Matius. Oleh Matius, Rasul Matius yang menulis hal ini. Untuk menunjukkan bagaimana seharusnya para pembaca bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka harusnya percaya ini bukan sembarang ajaran. Karena dia mengajar membuat orang begitu takjub. Membuat orang begitu kagum. Membuat orang begitu terkesima dengan ajaran yang begitu luar biasa dari khotbah di bukit ini. Pertanyaannya anak-anak sekalian, kenapa Tuhan Yesus Kristus bisa membuat orang-orang ini takjub? Kenapa Tuhan Yesus bisa membuat orang-orang ini mendengar dan mereka begitu sukacita mendengarnya? Apakah karena retorika saja? Bukan hanya itu. Anak-anak tahu retorika ya. Retorika itu maksudnya cara untuk berbicara. Banyak orang-orang hebat di dalam sejarah yang punya retorika yang baik. Sehingga waktu dia berpidato atau waktu dia berkhotbah, orang-orang bisa mendengarkan dengan konsentrasi yang penuh. Orang-orang bisa memperhatikan perkataan demi perkataan dari orang tersebut. Karena dia punya ilmu berkhotbah, ilmu berbicara yang sangat baik. Itu retorika namanya. Tapi anak-anak sekalian, di sini kita melihat bukan karena retorikanya saja. Bukan karena bahkan pengajarannya saja yang berbeda dari guru yang lain. Tentu anak-anak sekalian, apa yang diajarkan Kristus tidak pernah diajarkan oleh guru yang lain. Apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah satu hal yang original. Yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dikatakan oleh siapapun umat manusia di dalam dunia ini. Memang betul anak-anak sekalian. Tetapi di dalam Injil Matius ini, di ayat yang ke-29 khususnya dikatakan apa? Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Ini yang membuat orang-orang itu begitu terkesan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Dia memiliki otoritas. Dia memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh guru yang lain. Anak-anak sekalian, apa maksudnya dia memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh guru yang lain? Bapak akan ceritakan dulu kebiasaan para guru waktu itu ya. Para guru itu akan mengajar ya. Sistem mengajar itu sudah ada sejak lama ya. Bahkan sekolah itu sudah dibuka oleh filsuf-filsuf besar seperti Plato, Aristotle. Mereka membuat sekolah dan sebagainya. Tetapi anak-anak sekalian, biasanya guru-guru itu mengajar dengan mengutip dari tradisi sebelumnya. Jadi anak-anak sekalian, misalkan seperti ini. Menurut Rabi A, maka dikatakan seperti ini, dan ini. Menurut Nabi A, maka dikatakan ini. Menurut guru B, maka dikatakan ini. Jadi maksudnya apa? Guru-guru waktu itu tidak berani mengajar, ini menurut saya, kamu harus dengar perkataan saya. Tidak. Mereka tidak boleh mengajar seperti itu. Karena waktu ia mengajar seperti itu, maka orang-orang akan mulai berpikir, ini aliran apa lagi? Jangan-jangan ini aliran sesat. Jangan-jangan ini aliran yang ingin membanggakan dirinya sendiri. Maka orang-orang tidak mau dengar. Biasanya orang kalau mengatakan itu, langsung orang-orang tahu dia tidak punya tradisi yang kuat. Maka orang tidak mau dengar. Maka akhirnya mereka tidak berani membuat tradisi sendiri. Mereka akan mengatakan menurut agama ini, menurut tradisi ini, menurut guru ini dan sebagainya. Dan kenapa mereka mengatakan itu? Ini sebenarnya menunjukkan bahwa manusia tidak mengetahui segala hal. Maka anak-anak sekalian, di dalam pendidikan, di dalam mengajar, guru-guru pun tidak tahu semua hal. Sehingga kita tidak perlu protes kalau kita menanya satu hal dan guru tidak bisa jawab.
Anak-anak dulu Bapak waktu kecil selalu pikir bahwa guru itu adalah manusia yang paling pintar sepanjang sejarah. Sehingga apapun yang kita tanya, guru itu harus bisa jawab. Guru itu harus tahu semua hal. Kalau dia tidak tahu semua hal, dia bukan guru. Maka anak-anak sekalian, waktu Bapak tanya ini, tanya itu, Bapak harapkan sekali guru bisa jawab sesuatu. Tapi anak-anak sekalian, dari bagian ini kita bisa lihat bahwa manusia bukan Tuhan. Manusia tidak maha tahu. Sehingga mungkin gak gurumu, waktu engkau bertanya, gurumu tidak bisa jawab, mungkin gak? Mungkin. Apakah engkau kecewa? Mungkin saja engkau kecewa karena engkau tidak dapat jawaban. Tapi engkau jangan menghina gurumu. Karena itu memang sifat dari manusia yang tidak bisa tahu semua hal. Kalau engkau pun nanti sudah besar, engkau menjadi guru pun, engkau tidak bisa tahu semua hal. Engkau punya keterbatasan. Tapi anak-anak sekalian, ini tidak berlaku dengan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia tidak mengatakan berdasarkan guru ini, berdasarkan tradisi ini, berdasarkan nabi ini, berdasarkan imam ini, berdasarkan rabi ini dan sebagainya. Tidak. Coba anak-anak lihat dari pasal 5 sampai pasal 7 ini. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, berdasarkan ini aku mengajar kepadamu. Berdasarkan guru ini aku mengajar kepadamu. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus jelas mengatakan, aku berkata kepadamu. Langsung. Aku berkata kepadamu. Anak-anak, ini bukan tanda bahwa Tuhan Yesus menolak tradisi. Sudah, tidak perlu ada tradisi. Tidak perlu ikut guru ini, guru itu. Kita harus selalu bikin segala hal yang baru. Tidak. Tidak segala hal di dalam dunia ini harus dibuat baru. Ya tentu, anak-anak sekalian. Bapak ambil contoh ya. Kalau kita pengen segala hal dibuat baru, maka kita akan mulai berpikir, manusia sudah ribuan tahun bernafas lewat paru-paru. Sekarang saya mau bikin manusia bernafas lewat tangan. Supaya waktu saya berenang, saya menyelam, tangan saya bisa ke atas. Dan saya bisa berjalan di bawah air. Wah, hebat ya. Kalau berjalan di bawah air, airnya tingginya sampai kepala kita. Kemudian pernafasan kita di tangan, kita angkat begini. Lalu kita bisa mengatakan, oh saya bisa berjalan di dalam air. Bisa gak anak-anak manusia bikin seperti itu? Gak bisa. Kenapa? Karena tidak selalu segala sesuatu di dalam dunia ini harus baru. Ada hal yang harus baru? Ada. Ada hal yang tidak harus baru. Maka engkau harus pikir baik-baik. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengerti tradisi, tidak mengerti aliran-aliran yang sudah berjalan lama sekali. Sehingga semuanya pengen dibikin baru. Apapun juga saya tidak mau ikut tradisi. Saya pengen menjalankan apapun dengan baru. Tidak. Tuhan Yesus tidak menentang tradisi. Tuhan Yesus tidak mengatakan semua harus baru. Pokoknya ajaranku harus tidak boleh sama dengan ajaran yang ada dalam perjanjian lama. Tidak, bukan itu. Tapi Matius mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah guru segala guru. Guru yang melampaui guru manapun. Dialah sang guru yang paling agung. Yang berdiri pada dirinya sendiri. Anak-anak sekalian mesti perhatikan ini. Dia bukan sembarang guru yang mengajar. Dia adalah gurunya dari guru. Dia guru segala guru yang berdiri pada dirinya sendiri. Dan dia menunjukkan bahwa Kristus tidak bergantung pada hal yang lain. Kristus tidak bergantung pada otoritas yang lain. Kristus punya otoritas yang harus diikuti oleh semua yang lain. Bukan Kristus yang harus menyesuaikan diri, tapi yang lain harus ikut Yesus. Yang lain harus ikut Kristus. Dia adalah Allah di mana seluruh manusia harus dengar perkataan dia. Ini bukan hanya buat orang Kristen. Ini bukan hanya buat gereja Tuhan. Seluruh manusia harus dengar perkataan dia. Dan harus jalankan firman yang diajarkan olehnya. Maka anak-anak sekalian, dia bukanlah sembarang pengajar, sembarang guru. Dan dia satu-satunya guru yang menghidupkan manusia. Tidak ada yang lain. Karena itu dikatakan dia punya otoritas yang berbeda daripada yang lain. Maka anak-anak sekalian, kita kembali akan merenungkan tentang dua hal. Otoritas seperti apa yang berbeda. Yang pertama adalah Kristus mengajar dengan pengharapan datangnya kerajaan Allah. Seluruh pengajaran di bukit
Itu berbicara tentang bagaimana kerajaan Allah akan datang. Dan bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah akan diam di dalam kerajaan Allah itu. Dan Tuhan akan terus menyertai kita. Kristus sebagai Raja kita akan terus menyertai kita. Meskipun ada berbagai macam tantangan yang dihadapi. Maka Kristus mengajar mereka di tengah pengharapan akan datangnya Mesias. Akan datangnya Sang Raja yang akan membawa seluruh kerajaannya di dalam dunia. Dan ini pengharapan yang sangat besar bagi orang Yahudi. Anak-anak sekalian, kenapa? Karena orang Yahudi sudah ratusan tahun menanti Mesias. Orang Yahudi terus ditindas oleh bangsa-bangsa. Dari bangsa Asyur, dari bangsa Babel, dari bangsa Yunani, dari bangsa Persia, dari bangsa Romawi. Terus mereka dijajah oleh banyak bangsa. Mereka ditindas oleh banyak bangsa. Dan mereka mengalami penderitaan begitu besar. Bait Allah tidak ada lagi. Raja tidak ada lagi. Meskipun di zaman Tuhan Yesus ada bait Allah yang didirikan oleh Herodes. Tapi mereka tahu bahwa itu bukan bait Allah yang sesungguhnya yang didirikan oleh Salomo. Mereka begitu sedih. Mereka begitu teraniaya. Di tengah penderitaan sebegitu besarnya, Tuhan Yesus menghibur mereka dengan mengatakan bahwa kerajaan Allah akan datang. Anak-anak, ini bukan perkataan motivasi belaka. Banyak zaman sekarang motivator. Anak-anak tahu motivator? Motivator itu maksudnya apa? Aduh Pak, saya nggak bisa kerjain ulangan ini. Saya nggak sanggup. Saya pusing kerjain matematika. Rumusnya terlalu banyak. Saya nggak bisa kerjain. Maka ada temanmu yang mengatakan, jangan begitu. Matematika itu sangat penting dalam hidupmu. Ayo semangat. Kamu harus bisa. Kalau kamu sudah menyelesaikan ini, kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang lain. Ayo semangat. Nah, ini namanya motivator. Apa artinya? Dia yang mendorong seseorang untuk bersemangat. Dia mendorong seseorang punya motivasi untuk menjalankan sesuatu hal. Sehingga orang itu bisa kembali disegarkan semangatnya. Bisa kembali dikobarkan apinya untuk menjalankan satu hal. Itu namanya motivator. Tapi Tuhan Yesus bukan motivator seperti itu. Motivator bisa mengatakan, ayo kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Tapi pertanyaannya anak-anak, kenapa dia bisa mengatakan kamu pasti bisa? Kenapa? Atas dasar apa? Atas hak apa? Atas bukti apa? Mengatakan bahwa kamu pasti bisa. Sulit dibuktikan. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus bukan hanya ngomong berdasarkan motivasi-motivasi. Ayo bangsa Yahudi, bentar lagi kerajaan Tuhan datang, Romawi akan hancur. Ayo bangsa Yahudi, mari kita bangkit, kita hancurkan Kaisar Romawi. Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Tetapi Kristus menyatakan seluruh rencana kerajaan Allah yang mengarahkan mereka untuk melihat kepada Allah sebagai sumber hidup. Anak-anak, ini satu hal yang sangat penting. Tuhan Yesus tidak mengatakan sekedar motivasi. Tapi Tuhan Yesus benar-benar menunjukkan, membuktikan bahwa mereka betul-betul akan melihat rencana dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang mengarahkan mereka untuk melihat kepada Allah sebagai sumber hidup. Mereka melihat kepada Tuhan kembali. Mereka punya pengharapan bukan hanya karena perkataan motivasi, tidak. Tapi mereka punya pengharapan karena mereka tahu Allah mereka tidak meninggalkan mereka. Mereka tahu Allah mereka sumber hidup bagi mereka. Anak-anak, kalau kita bisa dengarkan perkataan Tuhan Yesus ini, maka kita akan sangat terkagum-kagum dengan apa rencana Allah di balik perkataan yang Tuhan Yesus katakan. Maka anak-anak sekalian, terkadang ketika kita menderita, kita bisa merasa sendirian. Kita bisa merasa kesepian. Kita bisa merasa gak ada orang yang ngerti saya. Gak ada orang yang mau peduli dengan saya. Gak ada orang yang bisa menolong saya. Israel merasakan hal itu. Tidak ada orang yang bisa tolong. Tetapi anak-anak sekalian, bukan hanya Tuhan Yesus menjelaskan tentang rencana kerajaan Allah. Tuhan Yesus pun menyatakan bahwa Allah menyertai mereka dan mereka tidak pernah bisa lepas dari tangan Tuhan. Maka anak-anak sekalian,
melalui pengajaran Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana meskipun tantangan itu ada, meskipun hambatan itu ada, meskipun mengikut Tuhan Yesus tidak mudah, tapi Sang Raja ini yaitu Yesus Kristus punya kuasa untuk menaklukkan semua itu. Dan kerajaan Allah pasti akan datang. Pasti akan datang. Anak-anak, apakah Tuhan Yesus hanya bicara saja? Tidak. Ini langsung dibuktikan di dalam pasal selanjutnya. Maka anak-anak sekalian, setelah ini di dalam pertemuan selanjutnya kita akan mulai bahas pasal yang ke-8. Pasal yang membuktikan perkataan Tuhan Yesus dan otoritas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya punya otoritas ketika dia mengajar, tapi apa yang dia ajarkan pun dibuktikan oleh dia. Banyak mujizat. Bahkan nantinya dia mengusir setan, dia menghentikan angin badai dan sebagainya. Itu menunjukkan kuasa bahwa Kristus memang raja atas segala alam semesta. Kristus adalah raja atas seluruh ciptaannya. Kristus adalah raja atas umatnya yang percaya kepada dia. Dia raja segala raja. Maka anak-anak sekalian, raja segala raja ini punya kuasa yang bisa memelihara umatnya. Dia bukan sembarang pengajar. Dia bukan sembarang guru. Dia adalah guru, pengajar di atas segala guru, di atas segala pengajar. Yang menggenapi ajarannya. Bukan hanya mengajarkan saja. Karena dialah Allah sang sumber kehidupan yang menjadi manusia untuk membawa kehidupan bagi orang percaya. Maka anak-anak, ini yang pertama. Kenapa Tuhan Yesus punya kuasa, punya otoritas? Karena dialah raja di atas segala raja, guru di atas segala guru. Yang harus didengarkan oleh manusia. Harus didengarkan oleh manusia. Yang kedua anak-anak sekalian, bukan hanya itu. Kenapa Kristus punya otoritas demikian besar? Kenapa dia punya otoritas yang berbeda dari guru yang lain? Karena Kristus adalah anak Allah itu sendiri. Anak-anak bisa bayangkan. Di dalam Matius pasal yang pertama dikatakan apa? Immanuel. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan bersama dengan umatku. Immanuel. Allah tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan di pasal terakhir dari Matius, anak-anak bisa lihat. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kenapa Tuhan bisa menyertai kita? Ini yang Bapak mau tanya. Kenapa? Kenapa Tuhan bisa menyertai kita? Bukan hanya karena dia Allah, dia maha hadir, betul. Karena dia maha hadir, dia bisa menyertai kita, betul. Tapi bukankah banyak agama-agama lain juga punya pemikiran seperti itu? Allah mereka menyertai mereka. Anak-anak bisa tanya orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun. Mereka punya pemikiran yang sama. Allah pasti menyertai aku. Tapi anak-anak sekalian, Tuhan Yesus punya bukti jauh melampaui semua yang diajarkan oleh dunia ini. Mereka mengatakan Allah pasti menyertai aku. Kenapa Allah menyertai aku? Pokoknya menyertai aku. Kalau dia tidak menyertai aku, dia bukan Allah. Karena dia tidak maha hadir. Kalau dia maha hadir, dia pasti akan menyertai aku. Anak-anak sekalian itu betul. Memang Allah maha hadir dan Allah menyertai kita. Tapi anak-anak sekalian di dalam Injil ini jelas dikatakan. Kenapa Tuhan Yesus Kristus tidak akan meninggalkan kita? Karena dia punya segala kuasa di surga dan di bumi. Kenapa dia punya segala kuasa di surga dan di bumi? Karena dialah anak Allah yang mewarisi segala kuasa di surga dan di bumi dari Bapa di surga. Bapa di surga memberikan kepadanya segala otoritas, segala kuasa dimiliki oleh dia. Anak-anak sekalian, sehingga tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kasih Tuhan. Anak-anak ketika Israel mempelajari firman Tuhan, mempelajari hukum Taurat, mereka ingat akan satu tokoh, yaitu seorang bernama Musa. Anak-anak tahu siapa Musa? Tahu ya? Musa dicatat hidupnya di dalam kitab Keluaran, dan Imamat dan Bilangan dan Ulangan. Musa adalah pemimpin Israel yang paling dikagumi. Musa adalah satu pemimpin Israel yang paling besar. Karena Musa menanamkan dasar-dasar tradisi Taurat kepada orang Israel. Musa yang membawa mereka mengerti hukum Tuhan. Musa yang membawa mereka untuk menjadi bangsa yang sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan. Karena mereka harus jalankan tradisi.
daripada hukum Taurat. Maka anak-anak sekalian, tanpa Musa, orang Israel sadar mereka tidak akan menjadi bangsa yang besar dan begitu ditakuti. Seperti di zaman Musa. Di zaman Musa bahkan Mesir pun gemetar dengan Israel. Mesir, kerajaan yang begitu besar, takut dengan Israel. Kenapa? Bukan karena Israelnya, tapi karena ada Tuhan yang dipercaya dan disembah oleh Musa. Maka anak-anak sekalian, Musa seorang yang sangat besar. Tapi anak-anak sekalian, di dalam Injil Matius ini, Kristus jauh melampaui Musa. Jauh melampaui Musa. Musa bukan orang kecil. Musa bukan sembarang pengajar juga. Dia seorang yang diurapi oleh Tuhan dan kita harus dengar perkataan setiap orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan macam-macam. Jangan berani melawan. Tetapi anak-anak sekalian, sehebat apapun Musa, dia hanyalah nabinya Tuhan. Apa maksudnya nabi? Apa maksudnya nabi? Nabi itu berarti dia bersandar kepada Tuhan dan dia melanjutkan firman dari Tuhan. Maksudnya apa? Anak-anak sekalian, kalau Tuhan mengatakan Israel harus dihukum oleh Tuhan, maka Nabi gak bisa bilang, Tuhan saya gak mau ngomong itu. Kasihan dong, masa Israel dihukum sama Tuhan. Ya sudah, saya bicara sedikit aja. Hai Israel, nanti kamu dihukum Tuhan loh kalau kamu gak bertobat. Kan sama aja Tuhan. Gak bisa. Nabi harus mengatakan percis seperti apa yang Tuhan katakan. Gak boleh kurang. Gak boleh lebih. Dia tidak memberitakan apapun untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberitakan apapun dari dirinya sendiri. Tidak. Nabi itu akan menunjuk kepada Allah. Maka segala sesuatu yang dia katakan meskipun berat. Seperti Nabi Yesaya. Anak-anak sekalian, Nabi Yesaya, Nabi yang kasihan sekali. Kenapa begitu kasihan? Karena dia mengatakan firman Tuhan dan semua orang mencemooh. Bahkan mau membunuh dia. Dia gak punya teman, dia hidup begitu sendirian. Karena dia terus mengatakan firman Tuhan. Tapi dia mengatakan saya tidak bisa lepas untuk mengatakan firman Tuhan. Saya harus katakan seperti yang Tuhan ingin saya katakan. Itu Nabi, anak-anak sekalian. Maka Nabi harus menunjuk kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Nabi tidak boleh cari ketenarannya sendiri. Nabi tidak boleh cari popularitas sendiri. Nabi harus membawa umat melihat Tuhan. Bukan yang lain. Ini seperti pengeras suara. Anak-anak sekalian, sekarang anak-anak ada di tempat masing-masing ya. Bapak tidak tahu, mungkin ada yang di rumah, ada yang di sekolah, ada yang di tempat lain. Yang menyaksikan, melihat PA anak hari ini. Anak-anak mungkin ada di tempat lain. Anak-anak tidak ada di tempat di mana Bapak sekarang menceritakan tentang firman Tuhan. Tapi kenapa anak-anak bisa mendengar firman Tuhan seperti yang Bapak katakan? Anak-anak tidak mendengar hal yang lain selain yang Bapak katakan. Kenapa? Karena ada mikrofon ini yang membuat suara Bapak direkam. Kemudian masuk kepada gadget anak-anak sekalian. Ke HP, ke laptop, ke apapun. Sehingga suara itu keluar. Kenapa? Ada mikrofon ini. Kalau mikrofon ini mengatakan kalimat yang lain yang selain yang Bapak katakan. Ini mikrofon yang jelek. Mikrofon yang tidak berfungsi dengan baik. Maka itulah Nabi anak-anak sekalian. Tapi anak-anak bisa lihat. Kristus bukan hanya memberitakan firman Tuhan. Kristus bukan hanya membawa Israel untuk melihat kepada Allah. Tapi Kristus membawa Israel juga untuk melihat kepada anak Allah itu sendiri. Kenapa anak-anak sekalian? Karena Kristus adalah anak Allah itu sendiri. Dia bukan hanya nabi seperti Musa. Tidak. Dialah anak Allah itu sendiri. Dialah firman itu sendiri. Dialah yang memiliki segala kuasa itu sendiri. Firman yang ia beritakan menunjuk. Bukan hanya kepada Bapa di surga. Tetapi menunjuk juga kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Apakah ini menunjuk kepada popularitas Tuhan Yesus? Bukan. Dia menunjuk pada dirinya sendiri. Bukan berarti dia menunjuk kepada popularitasnya dia. Dia mengatakan firman demi dia populer. Bukan. Dia mengatakan firman demi dia terkenal. Bukan. Tapi dia mengatakan firman. Dan dia sendiri yang akan genapi. Dia sendiri yang akan kerjakan. Musa gak bisa katakan ini. Musa mengatakan keselamatan akan datang dari Tuhan. Tapi bukan dia yang menyelamatkan umatnya. Bukan dia yang mati di atas kayu salib.
Bukan dia yang menebus dosa umatnya, bukan. Nabi-nabi yang lain, Yesaya, Yeremia, Daniel, dan semua nabi yang lain bisa mengatakan Tuhan akan mengampuni engkau. Tapi bukan dia yang mengampuni. Bukan. Tuhan akan mengampuni engkau. Dia mengatakan apa yang Tuhan akan kerjakan. Tapi Yesus Kristus waktu dia mengatakan aku mengampuni engkau. Berarti apa? Dia mengampuni dengan dirinya sendiri yang akan dimatikan di atas kayu salib. Dia yang akan genapi firman yang dia katakan. Dia akan lakukan semuanya. Maka anak-anak sekalian, ketika Israel di tengah kondisi yang begitu terpuruk seperti ini, Tuhan Yesus hadir menyatakan apa? Firman itu tidak akan pernah pergi daripadamu mulai saat ini sampai seterusnya. Anak-anak di padang gurun Israel pernah punya pengalaman di mana firman itu menjadi pusat dari seluruh komunitas Israel. Ketika mereka membuat satu kemah pertemuan, kemah suci. Kemah suci letaknya ada di tengah. Bangsa Israel mengelilingi kemah itu. Artinya apa? Artinya mereka akan tunduk kepada firman Tuhan. Ini komitmen dedikasi dalam hati mereka. Tuhan tidak akan tinggalkan mereka. Dan mereka pun tidak akan tinggalkan Tuhan. Mereka akan menjadikan Tuhan pusat hidup mereka. Tapi apa yang terjadi anak-anak manusia jatuh dalam dosa. Israel gagal lakukan itu. Ini yang membuat mereka dibuang. Ini yang membuat mereka terus dijajah. Terus dianiaya. Terus tidak pernah bisa bangkit lagi. Karena dosa mereka begitu besar. Di hadapan Tuhan. Tapi apakah Tuhan tidak setia kepada mereka? Apakah Tuhan lalai tepati janjinya? Tidak. Waktu Tuhan Yesus Kristus diturunkan. Dia turun ke dalam dunia. Dia hadir di tengah-tengah mereka. Harusnya ini membuat mereka berpikir bahwa sekarang waktunya Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan kita tidak akan lagi ditinggalkan oleh Tuhan. Karena Dia ada bersama dengan kita. Itulah definisi dari Immanuel. God with us. Apa artinya? Seperti kemah suci ada di tengah-tengah kita. Demikian Tuhan tidak akan pergi meninggalkan kita. Maka anak-anak sekalian. Dari dua hal ini. Kita melihat otoritas Tuhan Yesus Kristus. Yang sungguh besar di dalam pengajarannya. Dia mengajar bukan hanya memberikan informasi. Dia mengajar bukan hanya memberikan pendidikan. Dia mengajar untuk menyatakan inilah sumber hidup. Yaitu bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada dia satu-satunya Tuhan. Guru di atas segala guru. Maka anak-anak sekalian. Dari perenungan ini. Bapak mau tanya. Ketika engkau sudah melihat Yesus Kristus sebagai guru di atas segala guru. Firman-Nya begitu agung. Dia punya otoritas yang jauh melampaui guru manapun di dalam dunia ini. Karena dia sendiri adalah Allah. Sumber segala hidup. Sumber bijaksana. Setelah kita mendengar ini. Respon anak-anak apa? Apakah kita mau percaya kepada firman Tuhan? Banyak orang yang menganggap ya firman Tuhan ya sudahlah. Saya jalani nanti saja. Saat ini saya mau cari untuk hidupku sendiri. Orang seperti ini tidak tahu betapa besar otoritas Tuhan. Maka anak-anak sekalian, tema kita hari ini adalah tantangan untuk percaya. Dan tantangan ini juga diberikan baik kepada pendengar Tuhan Yesus waktu itu di atas bukit. Apakah mereka ketika mendengar semua itu mereka hanya takjub saja kemudian tidak lakukan apa-apa? Atau mereka takjub dan mereka percaya ikut Tuhan Yesus? Harusnya yang terjadi dalam hidup mereka adalah mereka takjub dan mereka percaya mereka ikut Tuhan Yesus. Tapi nanti kita bisa lihat di dalam pasal selanjutnya. Mereka hanya takjub dan mereka berhenti sampai situ. Mereka tidak ikut Tuhan Yesus. Mereka malah melempari batu, menghujat, menghina Tuhan Yesus. Dan berteriak, salibkan Tuhan Yesus. Anak-anak, engkau mau jadi tipe orang seperti apa? Engkau mau jadi tipe orang yang begitu mendengar firman Tuhan, engkau takjub. Dan engkau ikut Tuhan Yesus seumur hidupmu. Engkau setia kepada Tuhan. Atau engkau mau jadi tipe orang yang seperti orang banyak ini. Takjub, wah hebat. Setelah itu tidak ikut Tuhan Yesus. Dan kau tidak mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Bapak sangat harap ini tantangan juga
Anak-anak pikirkan dengan baik-baik. Tantangan untuk percaya kepada Tuhan. Apakah engkau mau sungguh percaya dan setia kepada Tuhan atau tidak? Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan kami mohon kiranya Tuhan yang terus memberikan kepada kami anugerah untuk setia mengikuti Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak ada guru lain seagung Engkau. Tidak ada Tuhan lain sehebat Engkau. Tidak ada manapun raja di muka bumi ini yang lebih berkuasa dari Engkau. Engkau memiliki segalanya dan kami mau tunduk di bawah kuasa-Mu Tuhan. Tolong pimpin dan sertai, bantulah kami, tolonglah kami Tuhan untuk bertumbuh dan memiliki iman yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Anak-anak, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Kita mau sama-sama merespon nih kebenaran firman Tuhan dengan sekali lagi menyanyikan lagu Ku Cinta Firman Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini satu kali. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, Surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan Kitab Wahyu, Perjanjian Baru, seluruh kitab suci, kebenaran Allah untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencintai firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Anak-anak, rajin-rajin baca firman Tuhan. Walaupun mungkin kadang gak gampang untuk anak sekarang, begitu banyak hal yang menarik lainnya. Tapi mari kita sama-sama rajin baca firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Sekian PA Anak kita hari ini, kita jumpa lagi di PA Anak minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan, bye!